Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Salsabila Siregar. Jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang teori feminisme dalam cerita dongeng Putri Salju. Nah, sebelum masuk ke dalam teori feminisme dalam dongeng Putri Salju, kita harus tahu terlebih dahulu apa sih pengertian dari teori feminisme. Feminisme berasal dari kata female yang artinya perempuan yang berjuang untuk memperjuangkan hak-hak kaum perempuan sebagai kelas sosial. Tujuan dari feminisme adalah keseimbangan intoleransi gender. Dalam arti leksikal, feminisme adalah gerakan yang menuntut persamaan hak sepenuhnya antara kaum wanita dan pria. Tujuan kritik sastra feminisme itu yaitu agar kita mampu menafsirkan kembali serta menilai kembali seluruh karya sastra yang dihasilkan di abad silam, kemudian membantu kita memahami, menafsirkan, serta menilai cerita-cerita rekaan. Teori feminisme dalam dongeng Snow White. Snow White adalah dongeng klasik asal Jerman, karangan Brother Grimm yang dipublikasikan pada tahun 1812. Film ini menyampaikan pesan budaya feminisme. Pada feminisme tradisional, mengkritik dongeng klasik karena cerita-cerita tersebut mencerminkan nilai-nilai patriarkal yang masih bertahan. Film Snow White menceritakan tentang seorang putri tercantik di seluruh negeri. Inilah yang menyebabkan Queen Ravenna, ibu tirinya dari Snow White, menyewa seorang pembunuh bayaran untuk membunuh Snow White. Tapi alih-alih membunuh, pembunuh tersebut malah mengajarkan dan melatih Snow White untuk melawan dan menentang pemerintahan yang dipimpin oleh Queen Ravenna. Nah, dari kalangan tersebut, feminisme mengambil keputusan kategorisasi. Kategorisasi sendiri itu muncul pada abad ke-18 di salah satu perempuan Borges yang sudah menikah yang tidak dibiarkan untuk mengambil keputusan sendiri dan tidak mempunyai kebebasan. Dari kondisi tersebut, muncullah keinginan feminisme, yaitu menyatakan bahwa semua manusia berhak untuk mendapatkan kesempatan yang setara untuk mengembangkan kapasitas nalar dan moralnya. Contoh adegannya itu adalah ketika Ratu Ravenna bertanya kepada cermin ajaib. Cermin ajaib itu sudah dianggap Queen Ravenna sebagai penasihat. Lalu pada cermin ajaib tersebut adalah terdengar suara seorang laki-laki yang membuktikan bahwa walaupun Ravenna seorang ratu, dalam mengambil keputusan tetap adanya persetujuan dari pihak laki-laki. Film Snow White ini berdasarkan visi feminisme adalah alih-alih keterbatasan analisisnya, bagaimanapun menghadirkan visi seorang perempuan yang memiliki kekuasaan fisik dan pikiran yang bukan merupakan budak atas hasratnya, bukan budak suami atau anak-anaknya. Nah, itu adalah contoh dari analisis teori feminisme yang terdapat pada dongeng Snow White dan mengambil salah satu contoh adegannya saja. Sekian video tentang teori feminisme saya di dongeng Snow White. Mohon maaf apabila terdapat atau kelalaian dalam penyebutan materi yang tadi saya bacakan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.